kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa supaya teman-teman ada di dalam kebaikan Tuhan. Karena yang paling penting di dalam hidup ini bukannya dompet tebal, tetapi kita menerima kebaikan Tuhan. Karena uang sifatnya terbatas. Kalau manusia kena penyakit, uang tidak bisa menolong, tapi kebaikan Tuhanlah yang menolong. Kalau manusia mengalami masalah di dalam hidup ini, hatinya gelisah, uang tidak bisa menolong, tapi kebaikan Tuhanlah yang bisa menolong. Makanya banyak orang yang sekalipun dia orang kaya, dia punya mobil mewah, dia punya rumah mewah, tapi malam seringkali dia tidak bisa tidur. Tidur harus minum obat tidur, tidur harus dibantu dengan banyak hal. Karena apa? Karena manusia sebetulnya butuh kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu tersedia buat kita semua. Yang penting kita rendah hati dan mau mengakui bahwa kita tidak berdaya. Kita tidak mampu, kita terbatas, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh keselamatan, kita butuh juru selamat. Ya, yang bisa menyelamatkan hidup kita itu hanya Tuhan. Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan rumah tangga kita, yang bisa menyelamatkan pasangan kita. Karena pasangan kita tidak selamanya stabil. Bisa dia bulan lalu dia baik, dia sayang sama kita. Bisa juga bulan ini dia seperti kayak orang yang tidak diharapkan, ya. Karena apa? Karena manusia tidak stabil. Kebaikan Tuhanlah yang kita butuhkan. Kalau Tuhan tidak pernah berubah. Nah, oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan terus menghadirkan konten-konten yang saya berharap bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menguatkan teman-teman. Karena bagaimana menceritakan perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Nah, tentunya kalau manusia berjumpa dengan Tuhan, maka kebaikanlah yang dia temukan, kebaikanlah yang dia alami. Karena tidak ada orang yang berjumpa dengan Tuhan kemudian hidupnya hancur. Ya, karena Tuhan Maha Kuasa. Dia di atas segala-galanya. Dan itulah sebabnya mendorong kami terus untuk bisa berbagi lewat tayangan-tayangan kesaksian. Dan pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, dari seorang yang antikris, artinya imannya berbeda, bertentangan dengan orang yang percaya kepada Kristus. Ya, inilah yang akan diceritakan karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita, jadi kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memilih-milih manusia. Tuhan sayang kepada semua manusia. Waktu Tuhan datang kepada seseorang, Tuhan datang kepada narasumber, Tuhan tidak lihat, kau apa kepercayaanmu? Ya, kau percaya sama aku tidak? Oh, kau ini kan tidak percaya sama aku, saya tidak mau tolong. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Karena dia adalah Tuhan yang baik, jadi apapun latar belakang kita, semua kita dikasihi Tuhan. Karena pencipta kita satu. Itulah Tuhan Yesus. Pencipta kita sama. Jadi dia mengasihi kita semua. Beda dengan iblis. Kalau iblis itu jahat sekali. Dia merancang kejahatan, dia menghadirkan penyesatan, dia membawa berita hoax, berita bohong, dengan membisikkan ke dalam pikiran manusia. Masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan mati disalib? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Nah, inilah pikiran-pikiran setan yang dimasukkan di dalam pikiran manusia, sehingga manusia terjebak di dalam kesesatan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita perlu sungguh-sungguh meneliti iman kita agar jangan sampai kita tersesat. Oke, teman-teman, saya tidak berpanjang kata lagi karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan dengarkan langsung dari Mbak Ana bagaimana perjalanan imannya. Ya, kita sambut Mbak Ana. Shalom Mbak Ana. Shalom Pak Ya, Yusuf. apa kabar Mbak Ana? Malam. Baik, baik. Malam. Malam. Suara saya jelas ya? Suara ya, saya ya, jelas? jelas, jelas Pak. Ya.
Terima kasih ya Ya, Mbak Ana ya, sudah mau iya, Pak. hadir dan mau berbagi, dan Sama-sama, apa yang telah Pak. Tuhan kerjakan di dalam hidup Mbak Ana bisa ceritakan secara lengkap kepada Oh, kami, iya. supaya itu bisa menjadi berkat. Tentunya Iya. dimulai dari latar belakang dulu ya. Silakan Mbak Ana, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Iya. Salam semuanya, selamat malam. Saya Fitriana, dipanggilnya Ana. Saya dari kecil udah dididik Islam sama orang tua saya, dan latar belakang keluarga saya juga Islam, dari nenek sampai kakek sampai keluarga orang tua juga semuanya Islam. Terus apa sih namanya? eh Ya apa ya, fanatik lah gitu dengan agama Kristen gitu. Orang tua saya juga fanatik gitu kan. Keluarga saya kan kental banget dengan apa sih, dengan agama itu kental gitu. Maksudnya kalau tentang Kristen tuh dia fanatik. Dan terus aku juga aku juga nggak nyangka juga gitu kan kalau aku bakalan mengenal Tuhan Yesus gitu. Walaupun aku mengenal Tuhan Yesus seperti saat ini gitu, walaupun aku dilahirkan dari dididik dari orang tuaku Islam, tapi aku gimana ya, nggak ngerti tentang apa artinya hidup gitu loh, apa kita hidup di dunia ini apa gitu. Cuman yang saya pikirkan kesenangan gitu kan, ke yang nggak ada kata takut akan Tuhan gitu. Apa aja jadi dikerjakan sama saya. Terus suatu hari saya, latar belakang saya mengenal Tuhan Yesus ini, saya wanita yang nggak baik-baik. Latar belakangnya saya wanita malam lah, bisa disebut apa sih, penghibur penghibur malam gitu di kafe-kafe. Suatu hari saya bertemu dengan Kak Santo, Pendeta Santo, sama Kak Kak Matthew ya. Itu dia mencari sahabat saya suatu hari itu, mencari sahabat saya yang bernama Yuni. Sedangkan sahabat saya itu udah nggak ada di situ, di tempat kerjaan saya. Terus terus ternyata Kak Santo itu tujuannya menyebarkan agama Kristen gitu kan. Nah, agama ini apa, Kristen. Nah, terus suatu hari sebelum saya ketemu mereka, dulu-dulunya memang saya pernah mendengar tentang Kristen gitulah, agama Kristen, tapi saya belum percaya gitu kan, belum apa sih gitulah, itu murtad gini-gini gitu kan. Tapi suatu hari saya ketemu mereka, saya memang sakit lagi, posisi sakit lah gitu, yang kayak saya nggak baik, hubungan saya sama orang tua saya selalu bantah orang tua saya selalu nggak punya apa ya, nggak punya kasih sayang buat orang tua saya. Sama orang juga saya selalu emosi, selalu merendahkan, selalu sombong gitulah. Dikit-dikit orang ngomong gini emosi, dikit-dikit emosi gitulah. Tapi semenjak itu mengenal Tuhan Yesus, tapi sebelum itu mengenal Tuhan Yesus, ada udah percaya sih separuh gitu kan Kak. Ini apa, sahabat saya itu, teman saya juga, Kak Santo itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, tapi saya udah sedikit apa ya, sedikit percaya gitu, belum 100% karena saya cerita sama orang tua saya itu murtad gitu kan. Kalau kamu sampai milih agama itu kamu nanti bakal matinya begini-begini, kamu ya
apa ya, kalau orang tua aku meninggal nggak bakalan sampai gitu. Terus orang itu mikirin matinya juga kayak mana gitu kan. Orang tua aku bilang begitu. Terus aku agak ngedon juga. Nah, tapi hati ini kayak udahlah gitu. Kalau didoakan Kak Santo, didoakan dengar dengar apa sih firman-firman Tuhan gitu, kayaknya hati ini tenang gitu, kayak hati ini kayak nggak ada beban gitu. Terus suatu hari saya mau dibaptis kan, mau dibaptis, saya cerita dulu sama orang tua saya kan, orang tua saya juga bangkang, marah, emosi, bilang cuman agama Islam yang baik gitu. Cuman agama Islam yang baik, nggak ada agama yang lain katanya. Terus orang tua saya juga bilang nanti kamu mati gimana gitu. Terus kayak mana harus gini harus itu orang Kristen mah katanya. Tapi hati ini tetap kekeh gitu, kekeh kayak kayak ada yang bisikin udah gitu. Kamu jangan takut kayak ada bisikan gitu. Terus jangan takut. Apa sih namanya? Jangan takut, saya ini juru selamat, ada bisikan gitu. Terus suatu hari, saya kan belum percaya, orang tua saya juga bangkang, saya kena musibah lah, mau menerima Tuhan Yesus itu nggak mudah, saya biar meyakinkan, tapi Tuhan itu luar biasa untuk meyakinkan seseorang, ngetuk pintu hati manusia itu dia dengan cara yang luar biasa lah pokoknya. Seperti saya suatu hari saya mau menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Tuhan ngasih cobaan, maksudnya Tuhan nggak pernah nyoba, tapi Tuhan ngasih jalan. Saya kehilangan motor gitu kan, kehilangan motor, saya pinjam motor orang gitu, harus ganti 8, pokoknya harus ganti motor itu gitu kan, uang sekian. Terus sedangkan saya ini orang nggak punya gitu. Terus saya cerita sama orang tua saya itu, orang tua saya marah, orang tua saya duit dari mana gitu untuk bayar ini, untuk ini, sedangkan makan aja dari kamu, semua hal itu dari kamu gitu kan. Terus orang tua saya marah gitu. Terus saya bilang, udah jangan sedih, saya bilang suatu hari yang apa sahabat saya ini dan pendeta saya minta mau ke rumah gitu, mau ke rumah, mau ketemu orang tua saya yang nggak percaya dengan Tuhan Yesus gitu loh. Terus apa sahabat saya sama pendeta saya langsung jalan ke sana, tapi hati saya langsung aduh gimana nih nanti orang tua saya marah gitu kan, ini sedangkan agama Kristen gitu, nanti pasti orang tua saya marah gini 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 gini. Terus sebelum berangkat itu kami berdoa, aku juga berdoa dalam hati, ya minta dilancarin gitu sama Tuhan. Tuhan kalau emang ini jalan Engkau untuk meyakinkan, tolong Tuhan bekerjalah di dalam hidup aku dan di dalam keluargaku gitu, biar orang tua aku percaya. Barang sampai sana, puji Tuhannya, orang tua aku nyambut gitu, nyambut sungguh-sungguh menyambut yang pikiran aku tadinya nggak mungkin nih gitu, nggak mungkin nih, pasti orang tuaku marah gitu kan, pasti orang tuaku kayak mana. Puji Tuhan sampai sana orang tuaku nggak ada kata benci, orang tuaku nggak ada kata emosi gitu yang apa nggak sesuai dengan pikiran aku gitu loh. Tuhan memang luar biasa. Terus sampai sana orang tuaku jamu mereka gitu. Terus tadinya mamaku emosi, mamaku yang fanatik, yang mamaku bilang kafir, yang bilang gini, bapak mamaku bilang itu kafir katanya. Nah, kamu nanti murtad, kamu gini gini gitu kan. Terus puji Tuhannya mamaku sampai nangis gitu. Mamaku menangis bahwa Tuhan itu ada gitu, bahwa Tuhan Yesus itu ada mujizat-mujizatnya, dan dari situ mamaku mengizinkan aku maksudnya ya masuk Kristen karena dia percaya apa berkat pertolongan yang nggak mungkin gitu jadi mungkin gitu kan. Nah dari situ aku ngelihat orang tua aku menangis bahwa
bahwa benar-benar gitu, bahwa dia percaya gitu sama Tuhan, bahwa anaknya ditolong nih gitu kan, untuk masalah yang besar ini sama Tuhan Yesus gitu. Jadi orang tua aku ngizinin, terus nggak lama aku pulang. Besok harinya masalah aku selesai. Yang tadinya aku kayak mana nih mau bayar gitu kan, kayak mana nih gitu. Tapi aku berdoa, memang Tuhan itu nolong aku gitu loh. Tuhan tuh nolong aku, terus nggak lama aku dibaptis, menerima Tuhan Yesus, benar-benar menerima Tuhan Yesus. Nah, tapi menerima Tuhan Yesus itu nggak sesuai dengan kita bayangin ya. Nerima Tuhan Yesus tuh nggak sesuai dengan kita bayangin, kayak oh nerima Tuhan udah gitu, enggak. Cobaannya itu banyak banget, kayak dikucilin teman gitu, kayak kalau keluarga enggak, tapi teman, sahabat ninggalin saya, bilang kafir, bilang gimana gitu kan. Ya sampai ada suatu hari teman saya bilang, murtad gitu. Pikiran mereka saya itu dibayar. Masuk Kristen tuh saya dibayar gitu. Ternyata sebenarnya saya nggak dibayar sama sekali. Emang dari hati tulus saya menerima Tuhan Yesus gitu. Terus saya menerima Tuhan Yesus tuh saya ditinggal sahabat saya, dikatain kafir, murtad, gitu-gitulah sama teman-teman saya. Tapi saya nggak peduli gitu. Kayaknya saya ya udahlah gitu. Saya nggak peduli. Yang penting Tuhan sama saya gitu kan. Terus yang penting Tuhan itu sama saya, kayak ada kata-kata roh Kudus tuh bilang, kamu jangan takut gitu, aku ada di belakang kamu gitu. Jadi saya semakin kuat gitu, saya ngikutin kata-kata itu aja, kata-kata Roh Kudus itulah bilang, kamu jangan takut, saya juru selamat gitu. Jadi saya semakin, teman saya menjauhin saya, teman-teman saya ngatain saya kafir, ngatain murtad, saya nggak jadi masalah. Nah, sampai saat ini juga, malah sekarang saya benar-benar udah fokus dengan Tuhan, dengan agama Kristen. Malah saya bilang begini, Tuhan, gitu, aku nggak apa-apa ditinggalin sahabat aku gitu, yang penting engkau nggak ninggalin aku Tuhan. Nah, suatu hari orang-orang yang ngatain murtad, balik lagi ke aku gitu, pertemanan kami baik-baik lagi, dan orang yang tadinya ngatain kafir enggak gitu, sekarang biasa aja gitu, malah dia orang kayak mendukung aku gitu. Kuasanya Tuhan tuh luar biasa, yang tadinya sahabat aku ngatain aku jadi enggak gitu, jadi baik lagi sekarang gitu. Terus aku menerima mujizat-mujizat Tuhan itu banyak gitu loh. Jadi aku ini mau kesaksian tuh bingung gitu loh, dari mana gitu. Soalnya aku ini seorang, ibaratnya tuh dunia malam gitu, wanita malam, wanita penghibur gitu, yang nggak punya akhlak, yang nggak punya nggak punya takut akan Tuhan gitu, yang nggak takut segala-galanya, apapun jadi halal gitu, haram pun jadi halal. Tapi semenjak mengenal Tuhan Yesus tuh ngubahin saya, ngubahin secara pelan-pelan gitu. Walaupun Tuhan itu nggak langsung jebret kamu berubah, itu enggak gitu. Tuhan itu secara pelan-pelan, kayak seperti saya tadinya peminum, sekarang aku tuh takut gitu, kok tak minum gitu. Terus Tuhan itu, mujizat-mujizat Tuhan yang saya terima, yang tadinya saya nggak punya kasih sayang buat orang tua saya, sekarang saya punya kasih sayang, punya kangen, punya rindu sama kedua orang tua saya, terus sama keluarga saya, sama adik-adik saya punya kasih sayang gitu sama mereka. Terus tadinya saya orangnya emosian, pendendam. Semenjak saya menerima Tuhan Yesus, saya tuh nggak pernah pendendam. Orang mau ngatain saya apapun, gimana pun, saya paling berdoa pengampunan aja gitu. Kayak
bener-bener berubah lah gitu, yang dulunya pendendam, terus emosi, segala-galanya, itu udah hilang gitu. Tuhan, apa sih, ngobatin hati aku gitu. Kayak mujizat-mujizatnya banyak banget lah yang aku terima gitu. Tadinya hidup ini tahun 2020 ke belakang hidup aku tuh nggak berarti. Aku tersadar hidup aku tuh nggak berarti. Aku cuman ngabisin waktu yang sia-sia gitu, yang berbuat dosa, buat berzina, buat yang segala-galanya ternyata gitu. Tapi 2021 mengenal Tuhan Yesus sampai 2022 ini, hidup ini berarti gitu. Ternyata hidup ini nih ada ada takut akan Tuhan gitu. Semuanya harus patuhin aturan Tuhan gitu kan. Aku sekarang mujizatnya ya aku berubah lah gitu. Berubah menjadi yang lebih baik. Dan keluargaku sekarang juga damai, semuanya damai. Walaupun dulu aku bergantungan dengan manusia gitu. Sebelum mengenal Tuhan saya bergantung dengan manusia. Tapi sekarang aku nggak bergantungan dengan manusia. Aku sekarang bergantung dengan Tuhan. Aku nggak pernah kecewa. Sehidup aku sekarang aku serahkan sama Tuhan Yesus itu, aku nggak merasakan sakit hati, nggak merasakan kecewa, nggak merasakan sendiri, nggak merasakan aku tuh kayak dikucilin, itu nggak. Aku banyak mengalami mujizat-mujizat itu gitu loh, seperti ya semuanya lah gitu. Yang tadinya aku berpikir aku ini orang nggak punya gitu kan, pasti aku bakalan dikucilin, aku bergantung dengan manusia, selalu sakit, tapi aku serahkan semuanya sama Tuhan, bergantung dengan Tuhan, apapun ternyata nggak pernah sakit. Tuhan itu luar biasa bagi aku gitu, sampai saat ini. Salam. Sampai saat ini sih gitu. Ya. Ya. Haleluya. Luar biasa. Haleluya, amin. Ya. Mbak Ana, terus Iya. bagaimana dengan keluarga setelah Mbak Ana percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah mereka marah atau bagaimana dengan keadaan saat ini? Enggak, keluarga saya dari pertama-pertamanya aja belum mengenal Tuhan Yesus, tapi ketika sahabat saya dan pendeta saya ke rumah melihat mujizat yang anaknya punya masalah besar gitu, kayak mana nih gitu, sedangkan makan aja mereka minta kekurangan gitu, harus ganti sekian, ya didoakan. Terus mama saya percaya sampai sekarang, puji Tuhannya mama saya masih nggak marah, mengizinkan saya gitu kan. Ya, terus tadinya orang tua saya tuh adik-beradik selalu berantem, selalu emosi gitu kan, nggak ada akurnya. Semenjak saya mengenal Tuhan Yesus, bukan saya aja yang diubah, dari sifat saya, dari tingkah laku saya, bukan saya aja yang diubah, tapi di keluarga saya juga, kayak dari bapak saya ke adik saya gitu, rangkul lah, saling menolong gitu, punya kasih sayang yang dulu nggak pernah ngerasain apa itu kakak beradik gitu. Sekarang ternyata itu persaudaraan itu lebih penting. Sekarang ya damai, sejahtera semenjak saya mengenal Tuhan Yesus. Bukan saya aja yang diubahin, tapi di keluarga saya juga diubahin dengan semuanya. Haleluya. Mbak Ana, apakah maksudnya bahwa saudara-saudara juga terima Tuhan Yesus saat ini? Apa sih namanya? Ibu saya sih tahu gitu tentang Tuhan Yesus, tapi ibu saya sama orang tua saya nggak mungkin katanya gitu. Dia masih Islam, tapi percayanya mujizat-mujizat yang dia ngelihat sifat berubah dari anaknya sendiri gitu.
Anaknya kok lebih baik gitu, dulu nggak punya kasih sayang, nggak punya apa sih sopan santun sama orang tua, selalu marah-marah, selalu emosi, selalu ini, kok sekarang ngelihat apa ya perubahan dari anaknya, terus anaknya ini sama adiknya sayang, gitulah pokoknya. Ibu saya melihatnya dari situ. Tapi kalau untuk ibu saya ikut benar-benar menerima Tuhan Yesus dibaptis itu belum, karena mereka kan dari kecil sampai sekarang gitu kan. Iya, luar biasa. Ya, ini teman-teman, bagaimana kisah daripada Mbak Ana ini adalah sebuah kisah nyata bahwa Tuhan yang disembah, yang dipercayai adalah Tuhan yang hidup atau Tuhan yang benar. Karena apa? Karena dialami. Jadi firman Tuhan yang ditulis di dalam sini itu terbukti. Ya, kalau ini hanya ditulis huruf-huruf dan tidak terbukti di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa percaya ini firman Tuhan? Tapi karena dia terbukti, maka ini tidak bisa dibantah kalau ini adalah firman Tuhan. Karena kita yang mengalami. Memang masih banyak orang yang tidak percaya ini firman Tuhan, bahkan banyak orang yang mengatakan ini firman sudah dipalsukan. Ini adalah orang-orang yang dibodohi setan, karena mereka tidak mengerti sejarah. Kapan dipalsukan, yang mananya dipalsukan, siapa yang palsukan. Nah, bagaimana orang bisa mengatakan ini palsu? Mana yang aslinya? Kalau orang bilang ini palsu, orang harus bisa menunjukkan yang aslinya. Tapi kalau orang hanya mengatakan firman Tuhan ini sudah palsu, maka saya ingin mengatakan bahwa itulah orang-orang yang disesatkan setan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki dalil yang cukup. Mereka hanya termakan kebodohan yang dihadirkan setan, yang mengatakan, oh ini firman sudah dipalsukan. Ya, sementara penjelasannya kan itu mutlak, sempurna. Kalau kita misalnya mengatakan bahwa HP ini palsu, nah kita harus punya pembanding. Yang asli itu yang bagaimana? Kalau kita bilang ini palsu, sementara kita tidak punya pembanding, kita tidak bisa menunjukkan yang asli itu mana, itu berarti kita yang bodoh, kita yang sesat. Karena kita cuma membawa berita hoax bahwa oh ini HP palsu, ya. Misalnya kita mengatakan, oh ini uang palsu. Nah, yang aslinya yang mana? Tunjukkan dong supaya bisa dibedakan. Oh, kalau aslinya bunyinya begini. Jadi itulah setan bekerja dengan sangat kuat di dalam hidup manusia dan terus membodohi manusia supaya manusia jangan ketemu Tuhan. Hanya Tuhan Yesus juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Seperti dikatakan di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit loh. Saya percaya teman-teman yang menyaksikan acara ini, semua kita masih tinggal di bawah kolong langit kan? Tidak ada yang sudah tinggal di atas langit. Nah, kalau kita masih tinggal di bawah kolong langit, maka dengarkan firman Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Mbak Ana punya kehidupan diselamatkan Tuhan. Dulu beliau latar belakang dunia hitam. Ya artinya, maaf ya, dulu beliau sempat terlibat dengan kenakalan-kenakalan yang tidak pantas. Artinya dia sempat menjadi PSK seperti apa yang disaksikan oleh Mbak Ana. Dan kenapa Mbak Ana berani bercerita seperti ini? Bukan untuk mempermalukan dirinya, tapi untuk menyatakan bahwa manusia tanpa Tuhan Yesus, manusia itu bodoh. Karena apa? Karena manusia tersesat. Dia bisa melakukan sesuatu yang memalukan keluarga, yang memalukan dirinya sendiri, ya, hidupnya bisa terserang penyakit karena apa? Gonta-ganti pasangan. Tapi berbeda, setelah beliau percaya Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ada kuasa. Itulah yang disebut kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi terbukti kan bahwa Mbak Ana berubah. Dia punya hidup, dia punya sifat berubah. Tadinya suka marah-marah, tadinya punya sifat yang aneh, punya sifat yang banyak yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Tapi setelah dia berjumpa Tuhan Yesus, maka sesuatu yang luar biasa terjadi, mujizat, hidupnya berubah. Tunggu apa lagi teman? Anda mungkin sedang hancur saat ini,
mungkin hidupmu sedang berantakan, mungkin Anda ada di dalam dosa yang sama yang pernah dilakukan oleh Mbak Ana di waktu-waktu yang lalu. Tuhan mengasihi Anda, ya. Tuhan Yesus datang mengasihi semua orang berdosa. Jangan sampai terlambat. Setan yang membenci manusia. Karena itu setan tidak mau manusia bertobat, setan tidak mau manusia datang kepada Tuhan, makanya setan terus halangi dengan mengintimidasi manusia dengan pikiran-pikiran, masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan mati di salib? Nah, ini pikiran-pikiran setan yang memenuhi hidup manusia, sehingga akhirnya manusia tidak ketemu dengan Tuhan. Dan puji Tuhan luar biasa sekali kesaksian yang dinyatakan oleh Mbak Ana di dalam Tuhan Yesus ini menelanjangi setan supaya kita telanjangi bahwa di luar Tuhan Yesus manusia sangat rentan dengan kesesatan. Manusia sangat mudah untuk diikat sama setan. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat yang bisa mengubahkan hidup manusia. Oke, Mbak Ana, saya mau bertanya sedikit nih. Ya, di dalam ikut Tuhan kan Mbak Ana mungkin pernah baca Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus pikul salib dan sangkal diri. Pernah baca itu ayatnya, Mbak Ana? Halo, Mbak Ana? Mbak Ana? Ya, Mbak Ana? Iya, halo. Bisa dengar? Halo, Shalom. Ya, ya. Bisa dengar? Dengar, Pak Yusuf. Ya, oke. Mbak Ana, saya mau tanya nih, pernah baca nggak ayat di dalam Alkitab bahwa kita kalau mau mengikut Tuhan Yesus harus pikul salib dan sangkal diri? Pernah baca ayatnya? Iya, pernah. Pernah baca ya? Jadi firman Tuhan itu tidak pernah ada yang ditutup-tutupi. Semua jelas terang benderang. Yang suka ditutup-tutupi itu setan. Iya, Suka benar. ditutup-tutupi itu adalah cara-cara setan licik. Makanya itulah sebabnya kalau firman Tuhan itu diterjemahkan langsung ke bahasa di mana Injil itu diberitakan. Misalnya di Indonesia, diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Injil itu adalah kebenaran. Itulah sifatnya terang. Semua orang harus tahu. Kalau kita pakai bahasa asing, maka orang kan bingung. Ini apa sih artinya? Kan banyak orang tidak mengerti. Tapi kalau dia bahasa Indonesia, itu terang benderang. Semua anak sekolah, anak SD pun bisa mengerti. Karena bahasanya bahasa dimengerti. Itulah Tuhan, terang-terangan. Tapi kalau setan suka menutupi, dia bikin samar-samar, orang sedapat mungkin orang tidak mengerti, orang tidak paham dan tidak tahu. Dan akhirnya manusia masuk jurang, masuk di dalam kebinasaan. Nah, Mbak Ana, pertanyaan saya seperti ini. Tuhan Yesus kan bilang harus pikul salib. Nah, kira-kira komitmen apa yang Mbak Ana bisa berikan kepada Tuhan dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini, kalau seandainya ada aniaya di dalam perjalanan iman Mbak Ana? Apakah Mbak Ana mau terus ikut Tuhan atau mungkin mengatakan goodbye Tuhan Yesus, saya mau ikut yang lain? Kira-kira apa komitmen Mbak Ana kepada Tuhan Yesus? Silakan. Kalau saya tetap saya ikut Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus yang memikul salib. Tuhan Yesus memikul salib, dicambuk, disiksa, di apa sih namanya itu? Disalib gitu sampai tangannya berdarah, badannya sampai dia meninggal gitu, wafat untuk manusia. Jadi saya juga harus seperti kayak Tuhan Yesus gitu. Walaupun nanti ke depannya saya mau diancam kayak mana, pencobaannya kayak mana, saya nggak akan berubah karena saya udah kekeh iman saya untuk Tuhan Yesus gitu. Orang Tuhan Yesus aja berkorban buat manusia gitu. Masa kita mau mengikut Tuhan Yesus separuh-separuh? Nggak mungkin. Aku dalam diri aku nggak ada pikiran aku mau ninggalin Tuhan Yesus. Apapun terjadi, aku milik agama Kristen, aku tetap meluk salib. Aku tetap memikul salib seperti apapun penderitaanku, tetap aku seperti Tuhan Yesus menebus dosa-dosa manusia gitu. Aku nggak ada untuk ninggalin Tuhan Yesus, itu nggak ada. Karena Tuhan itu, karena Tuhan itu ngetuk pintu, manusia itu nggak milih, nggak memandang rupa, nggak memandang segala-galanya, nggak seperti dunia. Kalau dunia itu memandang rupa gitu.
Kalau Tuhan itu nggak memandang rupa. Kamu mau banyak dosanya kayak apa, seperti saya. Dosa saya ini udah berkeruh-keruh, udah ibaratnya itu berkarat, itu udah nggak bisa dibersihkan gitu, udah ini. Tapi Tuhan ngetuk pintu hati saya, malah Tuhan mau nyelamatin saya gitu. Luar biasa Tuhan. Nggak memandang saya wanita malam kayak gimana enggak. Malah Tuhan nyelamatin saya, diketuk pintu saya, hati saya. Dia menyelamatkan saya dari dosa-dosa yang saya buat gitu. Itulah. Jadi Amin. kalau untuk ninggalin Tuhan Yesus, kalau saya nanti ke depannya saya bakalan ikut Kristen, susahnya kayak gini nggak bakalan. Karena Tuhan Yesus aja memikul salib aja luar biasa sakitnya. Sampai dicambuk, sampai dikasih duri palanya, sampai berdarah. Yaitu berkorban buat manusia. Itu. Ya, luar biasa ya komitmen dari seorang Anna, bagaimana dia merasakan kasih Tuhan, bagaimana dia merasakan kebenaran, bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam hidup ini, itulah yang membuat hidupnya teguh. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi. Jadi dengan perkataan lain bahwa Tuhan Yesus itu harga mati ya Mbak Ana. Seperti itu. Iya, nggak bakalan saya ini. Ya. Karena apa, nanti suatu hari ada orang, kamu gini, ayo gini, enggak. Saya tetap entah dari keluarga saya apa gimana gitu, tapi saya nggak peduli lagi dengan keluarga saya karena saya udah merasakan Tuhan itu luar biasa lah. Tuhan itu menyembuhkan saya, memulihkan hati saya. Di saat saya susah, di saat saya senang, di saat saya terpuruk, di saat saya banyak dosa, Tuhan itu menemani saya gitu. Nggak milih-milih, nggak memandang rupa. Ya, itulah perjalanan iman dari seorang Anna, bagaimana dia mengalami Tuhan secara luar biasa, dan dia berkomitmen sekalipun dia harus kehilangan nyawa, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Sebab itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Kalau siapa yang mengasihi nyawanya lebih daripada aku, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang mengasihi Tuhan lebih daripada nyawanya sendiri, maka dia tidak akan kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesuslah juru selamat. Ya, jangan sampai Anda terlambat teman-teman. Bagaimana Tuhan? Tadi Mbak Ana sudah katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak memandang rupa. Iya. Kalau manusia memandang rupa, kalau tokoh-tokoh agama memandang rupa, ya mungkin kalau kita datang ke gereja, kita cuma naik sepeda motor, sambutannya mungkin kurang. Tapi kalau kita bawa mobil mewah, bisa-bisa langsung duduk di depan kita. Karena apa? Karena memang sudah umum itu, bahwa manusia itu selalu memandang rupa. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak memandang rupa. Bahkan banyak tokoh Alkitab yang hebat-hebat, semua dari latar belakang yang rendah. Seperti misalnya Daud, dia hanya seorang penggembala. Dia bukan istilahnya, dia bukan legislatif, dia bukan yudikatif, ahli hukum. Ya, dia bukan senator, dia bukan juga seorang menteri, tapi dia cuma seorang penggembala domba. Tapi Tuhan tidak memandang rupa, ya. Orang tuanya bisa memandang rupa karena apa? Karena Daud tidak dihadirkan pada saat pesta mau pengurapan seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Ini luar biasa bahwa keluarganya memandang rupa, pikirnya, ini Daud ini kerjaannya kotor-kotor, mungkin jorok, mungkin bau karena dia cuma gembala ternak. Untuk apa dihadirkan di dalam pesta? Tapi itulah Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Betapa luar biasanya cinta Daud kepada Tuhan. Dan ini adalah satu pembelajaran di dalam kehidupan kita. Kalau engkau datang kepada Tuhan, hanya dibutuhkan cintamu yang sungguh-sungguh. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Ataukah engkau mengasihi mujizat? Banyak manusia, banyak orang Kristen, dia cuma mengasihi mujizat. Dia datang kepada Tuhan, dia tunggu mujizat. Kalau Tuhan tidak buat mujizat, maka dia mulai anggot-anggotan. Dia mulai ogah-ogahan dengan Tuhan. Ya, biasanya 1 minggu 3 kali datang ibadah, dia mulai kurangi 1 minggu 1 kali saja. Bahkan
Dia bisa anggot-anggotan lagi. Nanti 1 bulan cuma 1 kali dia datang ibadah. Itulah manusia. Tapi Tuhan mengasihi semua manusia. Luar biasa. Mbak Ana, Iya, Pak. kira-kira Mbak Ana punya pesan apa nih? Singkat saja. Kepada teman-teman Mm-mm. yang belum kenal Tuhan, ya. Supaya Mbak Ana kan sudah ditolong Tuhan Yesus, sudah diselamatkan. Kira-kira pesan Ya, apa yang Mbak Ana mau berikan kepada teman-teman yang ada di dalam link uh, ini yang belum kenal siapa Tuhan Yesus? Silakan Mbak ya. Ana, singkat saja. Pokoknya yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus, jangan takut ajaran Tuhan, karena Tuhan itu nggak pernah memandang rupa, latar belakang seperti apa, Tuhan tidak pernah memandang rupa. Jadi yang di luar sana harus percaya mujizat-mujizat Tuhan itu ada. Iya, Ya, harus percaya juga sama kalau ketika Tuhan sudah benar-benar mengetuk hati manusia, Tuhan tuh gak memandang apa-apa, yang penting yang di luar sana jangan takut ajaran Tuhan. Nah, itu aja amin. sih, Pak. Ya. Iya, karena kita memang perlu teman-teman untuk berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya. Karena kita sadar bahwa di dalam dunia ini banyak penyesatan. Dan itu sudah dimulai dari Taman Eden. Bagaimana Ya. Adam dan Ya. Hawa kan tersesat. Tuhan bilang jangan makan buah itu, tapi iblis bilang makan saja, ya. Kalau kamu makan nanti kamu jadi sama seperti Allah. Ini penyesatan-penyesatan yang diberikan oleh setan. Padahal Tuhan sudah bilang, Ya, benar. kalau kamu makan itu nanti kamu mati. Tapi Ya. manusia lebih memilih perkataan setan. Makanya sampai saat ini banyak manusia lebih senang dibohongin. Kalau Iya, dicerita benar. tentang kebenaran, dicerita tentang Tuhan Yesus, mereka nggak mau percaya. Malah mereka mengejek, mereka bilang, ini berbohong, ini orang Kristen dari lahir, dan segala Iya. macam mereka menyerang. Iya. Tapi tidak apa-apa, yang rugi juga bukan kami. Kami hanya Iya. mengasihi Anda semua, oleh sebab itu kami mau berbagi. Apa yang telah kami alami, kami tidak mau menikmatinya sendiri. Tuhan memanggil kita Iya. untuk masuk surga. Ya, kami mau supaya semua orang masuk surga. Dan itulah sebabnya kami bagikan tayangan-tayangan ini. Semoga bermanfaat dan doa kami kiranya Tuhan Amin. Yesus di dalam kasih karunia-Nya bisa menyentuh hidup teman-teman. Karena Iya. Tuhan Yesus berkata, Dia mengasihi semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nah, apa itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia? Yaitu Dia mengasihi semua manusia, ya. Iya. Dan oleh sebab itu Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, Tuhan Yesus Amin. mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi siapapun. Dia tidak pilih apapun latar belakang. Sekalipun engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun engkau antikris, sekalipun engkau menghina Tuhan Yesus, engkau berkata, Iya. Tuhan disalib, Tuhan Iya. telanjang, Tuhan berkolor, Tuhan lahir Iya. dari rahim wanita. Tuhan tetap sayang Anda, karena kasihnya tidak berubah. Dia tidak dipengaruhi dengan penghinaan-penghinaan yang Anda kerjakan. Iya, benar. Karena kasihnya lebih besar daripada semua kejahatan manusia. Itulah Tuhan. Tapi kalau kasih manusia terbatas, kalau Anda dihina pasti Anda akan balas minimal hinaan yang sama. Kalau perlu plus Iya. pukulan. Supaya apa? Supaya Anda tumbang. Dan itulah manusia, ya. Manusia itu mata Iya. ganti mata, gigi ganti Iya. gigi, ya. Kalau perlu plus telinga. Jadi kalau gigi Anda memukul giginya, kalau perlu gigimu dan Iya. telingamu juga dipukul sama manusia. Karena apa? Karena manusia begitu. Makanya kalau didengar bahasa-bahasa yang kita dengar di media, selalu manusia mengatakan, hukum dia seberat-beratnya. Hukum dia. Jangan kasih ampun. Hukum dia seberat-beratnya. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan Iya. beda. Tuhan Yesus Iya. datang mengajarkan sesuatu pengajaran yang luar biasa. Dia berkata, ampunilah mereka. Sebab Iya, mereka benar. tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar Iya. biasa kejahatan manusia. Manusia menginginkan Tuhan mati, manusia menginginkan Tuhan disalib. Iya, Tapi benar. Tuhan berkata, ampuni mereka. Ya, makanya Tuhan berkata juga dalam firman yang lain, jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Mau cari di Iya. mana? Tidak ada manusia yang bisa mengajar begini, teman. Oleh sebab itu, mengenal Tuhan yang benar itu simple,
Mengenal Tuhan yang benar itu sangat mudah, jangan sampai disesatkan. Oke? Terima kasih buat Mbak Ana atas kesaksian yang luar biasa. Ya, Pak. Saya berdoa Mbak Ana Ya. akan dipakai Tuhan luar biasa dan setialah. Amin, Karena amin. Tuhan berkata, hanya orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, Amin. dia akan diselamatkan. Banyak orang tidak Ya. bertahan sampai kesudahannya. Tapi yang Amin. bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Dan Iya. bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung Mbak Ana, nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Dan bagi semua teman-teman yang hadir di dalam link ini, doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program Amin. selanjutnya, dan salam kemenangan. Haleluya. Amin.